dipersembahkan oleh akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Perjuangan kita belum selesai. Kami ingin tegaskan, saya adalah Demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Tuntaskan proses penghitungan, kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi. Kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara sekalian. Oh, percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Pemirsa, pemungutan suara telah usai, proses penghitungan suara telah dimulai. Berdasarkan hitung cepat, pemilihan presiden dan wakil presiden hanya akan berlangsung satu putaran. Namun berbagai indikasi kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara kini beredar luas di media sosial. Berbagai elemen masyarakat menyebut kecurangan di pemilu 2024 telah terencana dan dilakukan secara masif jauh sebelum hari pencoblosan. Suara rakyat seakan dibeli dengan cara intimidasi, guyuran bantuan sosial, hingga kenaikan gaji. Benarkah pemilu kita telah ternodai dengan keculasan ambisi politik pribadi? Inilah live event spesial Indonesia Memilih, Kawal Suara Demi Demokrasi Bermartabat bersama saya Zilvia Iskandar. Kawal Suara Demi Demokrasi Bermartabat, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di Grand Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya pemirsa ada Co-Captain Timnas Amin, Sudirman Said. Mas Dirman. Selamat malam. Berikutnya ada Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto. Mas Andi, selamat malam. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam.
Kemudian pakar politik ada Profesor Ikrar Nusa Bakti, Prof. Ikrar. Dan juga dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat malam, Mbak Titi. Pemirsa, kami juga masih menantikan kedatangan dari Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, yang mudah-mudahan akan segera bergabung bersama kita di sini. Kalau begitu langsung saja kami mulai diskusi pada malam hari ini. Mas Andi, saya ke Anda terlebih dahulu. Tadi kami putarkan ada pernyataan dari Mas Ganjar yang menanyakan ke wartawan, kamu percaya gak angka saya segitu? Kalau ditanya balik, Mas Ganjar percaya gak suaranya segitu? Di terakhir quick count itu 16-17%. Suara partai atau suara Ganjar? Mas Ganjar. Suara Mas Ganjar. Ya, sampai hari ini kami masih mempelajari daerah-daerah yang kami sebut basis, ada di 11 provinsi, tiba-tiba di 2024 ini tidak lagi berkarakter basis. Ya, salah satu hal yang benar-benar kami telah secara dalam di pemilu 2024, terutama untuk Pilpres ini, selain ada terutama 2 provinsi yang dimenangkan oleh Mas Anies, terutama di Aceh dan Sumatera Barat, di seluruh Indonesia kita kehilangan apa yang kami sebut biasanya wilayah basis. Dan itu selalu terjadi dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Ketika kita membuat simulasi-simulasi, skenario-skenario untuk menghadapi pemilu, biasanya kita langsung tahu kabupaten ini, dapil ini, bahkan sampai TPS ini basis, ini yang tempur, ini yang lawan. Nah, dengan hasil quick count kemarin, kami tidak bisa lagi menemukan itu, dan itu yang membuat satu pertanyaan besar, apa yang menyebabkan pergeseran suara begitu signifikan, apakah ini normal, apakah ada anomali-anomali yang harus kami jelaskan lebih dalam. Ada 2 provinsi yang menjadi sorotan ya Mas Andi, karena ini biasanya adalah provinsi yang menjadi basis pemilih dari PDI Perjuangan, sehingga disinyalir ini juga akan menjadi basis suara, lumbung suara untuk Ganjar Mahfud, yaitu Jawa Tengah dan juga Bali. Tapi dua-duanya menurut quick count itu dikuasai oleh Prabowo Gibran. Ada apa Mas Andi? Analisanya apa sejauh ini? Ya, ini yang sedang kami kawal sekarang suaranya. Kami bisa melihat misalnya ada 2 karakter yang beda. Karakter pertama adalah memang ada gap antara suara yang muncul di quick count secara makro dengan suara yang kemudian muncul dari tingkatan TPS yang dikumpulkan oleh saksi-saksi secara berjenjang hingga masuk ke server pusat di DPP PDI Perjuangan. Tapi juga kami melihat ada anomali-anomali di mana beberapa TPS di Bali suaranya Mas Ganjar itu 0, betul-betul tidak ada. Ya, sementara kami dengan mudah kemudian bertanya ke anak ranting di sana, masa sih pengurus PDI Perjuangan di tingkat ranting tidak memilih Mas Ganjar di Bali. Ya, Bali itu dalam strategi kami tidak menjadi wilayah yang kami tetapkan sebagai wilayah kampanye massa. Karena Bali kami yakini sebagai wilayah basis kami, sehingga Bli Wayan Koster meyakinkan kami di TPN bahwa Bali itu cukup diperkuat dengan strategi canvassing door to door, dan itu benar-benar dilakukan. Ya, saya pergi ke sana sendiri untuk melihat bagaimana door to door canvassing di Bali itu benar-benar dilakukan sampai ke tingkat ranting oleh PDI Perjuangan. Jadi ketika suaranya ternyata berbanding terbalik dengan kerja kinetik yang kami lakukan, tentunya itu mengharuskan kami melakukan telaah yang lebih tajam. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi, apakah Mas Ganjar sendiri juga tidak yakin suara dia itu hanya segitu? Berarti betul ya, Mas Ganjar sendiri juga terheran-heran? Ya, kira-kira terutama untuk beberapa wilayah-wilayah kunci yang selama ini menjadi andalan kami. Oke, apakah alasannya ini mungkin tidak hanya berlaku untuk 03 tapi juga untuk 01, Mas Dirman? Karena informasi yang kami dapatkan sebetulnya dari survei internal Timnas Amin sebelum pencoblosan, itu Timnas Amin memprediksi suara Amin itu sudah di kisaran 33-35%, sementara Ganjar Mahfud itu di 18%. Tapi kalau kita lihat dari hasil quick count,
untuk Amin itu sekitar 24-25% sampai 26 lah ya. Untuk Ganjar Mahfud itu 16-17%. Apa yang terjadi Mas Dirman? Apakah semua jawaban dari pertanyaan ini muaranya adalah dugaan kecurangan? Terima kasih Sylvia. Jadi pertama ingin menyampaikan salam kepada seluruh relawan dan saksi yang sedang bekerja, dan ini seperti dinyatakan Mas Anies tadi, ini belum selesai. Ini sesuatu yang masih berproses dan kita belum bisa menyimpulkan apapun. Tetapi pengantarmu tadi bahwa kecurigaan kecurangan itu di mana-mana muncul, dan hebatnya itu kan sekarang tahun ini itu berbeda dengan 5 tahun lalu. Medsos luar biasa. Kejadian berapa detik kemudian beredar gitu. Jadi sesuatu yang bisa ditutupi. Jadi kami tadi diskusi di kantor menyimpulkan bahwa film yang dibintangi oleh sahabat saya ini itu betul-betul hanya sebagian kecil dari apa yang kami alami, baik selama persiapan maupun selama pelaksanaan sampai pada penghitungan sekarang. Jadi ini sesuatu yang seperti kita ini iya diberi warning sudah lama, tapi kejadian betulan, dan kejadiannya itu seperti lebih dahsyat daripada yang kita perkirakan. Jadi kejutan yang membuat semua orang itu, kalau orang Jawa bilang kami tenggengen. Kok begini ya gitu, kok sampai begini gitu. Jadi saya mengamini Mas Andi tadi bahwa kita perlu kaji betul. Karena bagi kami, bagi kita semua saya kira, yang harus diperjuangkan itu bukan semata-mata elektoral menang. Tentu masing-masing pos kepengen menang. Begitu. Tetapi bagaimana menjaga demokrasi, menjaga kepatutan bernegara. Dan dalam urusan moral dan etik sebetulnya kita sih merasa kita memenangkan, karena tiba-tiba kita semua bicara soal etik dan moral. Memang elektoralnya harus kita tunggu. Tapi kembali pada analisis kita ya memang itulah yang terjadi, dan kita tidak bisa katakan bahwa pemilu ini baik-baik saja. Dan menurut saya ini PR kita bersama untuk kita kaji bagaimana nanti mencari jalan keluar supaya hal seperti ini tidak menjadi faktor yang melekat pada politik kita. Baik, Gitu. Oke. Berarti sekarang baik itu 01 maupun 03 sama-sama sedang bekerja untuk menginventarisasi beragam modus kecurangan yang terjadi, Mas Dirman? Betul, secara natural begitu, dan tim hukum kita sedang bekerja, saksi kita sedang bekerja, dan insya Allah pada waktunya mulai sore tadi kita akan terus public expose. Apa-apa yang kita temukan, polanya bagaimana, supaya ini menjadi bagian dari juga public education, gitu, pendidikan publik. Baik, Mas Dirman, Mas Andi, dan juga rekan-rekan sekalian, kita sudah kedatangan lagi satu orang narasumber yang sudah bergabung. Silakan Mas Nusron Wahid, Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah hadir. Bang Nusron, duduk dulu ya, istirahat dulu karena baru datang. Saya akan pindah dulu ke narasumber di sebelah kiri saya. Mbak Bibip, kalau tadi Mas Dirman mengatakan kok sampai begini ya, dari film dokumenter yang Mbak Bibip bintangi, itu apakah memang sudah terprediksi sebetulnya memang akan begini hasilnya? Ya, jadi film Dirty Vote itu kan sebenarnya kalau sudah pada nonton, nggak ada hal yang benar-benar baru atau rahasia. Dan kami sudah duga ya, karena ini kan kita lagi diselimuti ketakutan. Ini sebenarnya politik ketakutan kalau bagi kami ya, masyarakat sipil. Jadi kami jaga betul semua hal yang dipaparkan di film itu adalah semua yang sudah terpublikasi. Kalau misalnya saya ingat Pak JK sempat bilang, wah itu baru 25%. Ya karena yang bisa kami keluarkan yang aman secara legal, ya segitu. Dan dari situ sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa kalau hari ini kita bertanya-tanya soal hasil quick count, saya sendiri sebagai orang yang belajar percaya pada metodologi quick count. Jadi buat saya nggak ada masalah quick countnya. Tapi demokrasi itu bukan angka. Kita tidak bisa bilang bahwa quick count juga bisa menggambarkan apa yang terjadi di balik angka-angka itu. Kita nggak tahu kenapa, jadi quick count-nya oke, saya bisa terima secara metodologis, tapi quick count tidak bisa secara metodologis juga menangkap mengapa angkanya bisa segitu. Nah sebenarnya itulah yang coba diungkap melalui Dirty Vote, karena Dirty Vote sebenarnya menggambarkan potensi-potensi kecurangan yang nanti bisa kita gali sama-sama, yang sifatnya terstruktur dan sistematis. Sehingga bisa berakibat pada angka. Soalnya kalau kita berdebat di level perhitungan, bahkan pun bukan quick count tapi hasil rekapitulasi nanti,
kita akan bisa berdebatnya mungkin 1 juta di sana, 1.000 di sini, 2.000 di sebelah sana. Ya. Tapi kan soalnya itu tadi, kita dikecilkan dengan soal-soal yang sifatnya kuantitatif gitu, Ya. jumlah. Padahal kita mesti cek dulu bagaimana jumlah itu bisa terakumulasi. Nah di dirty vote yang digambarkan adalah ternyata bisa ada potensi peristiwa-peristiwa yang membuat munculnya angka-angka yang sekarang menimbulkan tanda tanya di hadapan kita. Misalnya tadi soal Bali, itu juga kami pas keluar tuh ungkapan ekspresi awal kami adalah, nah ini berarti sebenarnya semuanya bisa diprediksi dalam tanda kutip karena seakan-akan kami bisa bilang dirty vote sebenarnya udah bilang bahwa hasilnya akan begini. Jadi kami tidak kaget sebenarnya. Karena itulah yang akan dihasilkan dari sebuah sistem yang memang disalahgunakan oleh yang punya kekuasaan. Oke, kita teriak-teriak sistem yang disalahgunakan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa rakyat yang menentukan. Mau apapun itu kita teriak kecurangan di mana-mana, tapi rakyat yang sudah menentukan dan itu yang harus kita hargai. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu, perdebatan soal itu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Nomor 3. Iya, nomor 3 terus dicoblos. Nomor 2 terus dicoblos. Iya, nomor 3 terus dicoblos kumaha ya KPU ya. Di TPS sabaraha ieu? Di TPS 17. Kampung Kumaha ya KPU pertanggungjawabanna di KPS 17. Ini dia terjadi di Kampung Rancabolang. Suara yang surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Baik pemirsa, kembali lagi di live event Indonesia Memilih Bang Nusron. Bang Nusron, kalau kita lihat tadi video-video yang dikirimkan oleh masyarakat itu menunjukkan bahwa ada dugaan kecurangan yang menguntungkan pasangan 02. Apa respon TKN Prabowo Gibran menanggapi video-video kecurangan yang beredar luas di masyarakat? Tes. Setiap pemilu itu selalu ada nada dan melodi yang selalu muncul. Yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Itu selalu muncul setiap pemilu, siapapun pemenangnya. Jadi waktu Pak Andi Wijayanto menang tahun 2014 sama tahun 2019, Pak Sudirman Said juga mengatakan ada nada dan melodi serta lagu yang sama, kecurangan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dan kita amati, kalau toh ada video-video seperti itu pertama perlu diklarifikasi terlebih dahulu dan ditabayunkan terlebih dahulu. Itu proses kecurangan yang terjadi pencoblosan seperti itu sebelum atau sesudah dilakukan. Dalam arti ketika proses pengiriman dokumen atau logistik itu. Sehingga itu kan perlu diaudit adalah penyelenggara. Karena yang bisa melakukan itu adalah pasti adalah instrumen yang menguasai instrumen penyelenggara. Tidak mungkin instrumen pelaksana itu bisa melakukan seperti itu. Itu sangat sangat tidak terjangkau. Yang nomor 2, kalau toh ada yang sudah kadung tercoblos 1, 2, itu dari tingkat misal satu TPS 250 sampai 260
itu persentasenya juga kecil. Dan itu pasti akan ketahuan dan tidak akan terhitung. Karena pasti otomatis suaranya itu, kalau taruh surat suaranya langsung terdrop. Tidak mungkin akan terhitung. Sehingga mungkin itu adalah murni kesalahan daripada penyelenggara, terutama bagian logistik. Kalau dengan modus-modus semacam itu. Dan saya kira kalau modus semacam itu bisa menimpa siapa saja. Buktinya tadi di coblosan itu ada juga yang sudah tercoblos 03. Tidak semua 02. Kemudian di Malaysia juga muncul semangat-semangat seperti itu di luar negeri. Di Jepang juga sama. Yang diuntungkan juga 03. Jadi saya kira hal-hal semacam itu dalam skala pemilu yang sangat rumit, sangat complicated di Indonesia itu pasti akan muncul. Bayangkan Indonesia ini pemilu paling complicated. Satu orang memegang 5 surat suara dengan tebalnya, dengan lebarnya dan besarnya itu selembar koran. Itu tidak semua orang itu bisa memegang dengan baik dan juga tidak semua orang itu bisa mencoblos dengan baik. Garis besarnya adalah karena proses pemilu di Indonesia memang rumit sehingga kalau ada dugaan-dugaan seperti itu selidiki dulu saja prosesnya, begitu ya Bang Nusron. Saya pindah dulu ke Mas Andi, saya ingin tanya tanggapan tadi atas pertanyaan Bang Nusron. Benarkah yang koar-koar teriak bahwa ini adalah kecurangan itu karena mereka kalah saja Mas Andi, makanya seperti itu reaktif? Ya tentunya ada alasannya ya, mengapa kami kemudian mempermasalahkan anomali-anomali, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Ya, saya sengaja memakai kata anomali dan kejanggalan karena dalam tahapan sekarang sampai perhitungan manual selesai, ya kami belum membawanya secara legal formal untuk menjadi sengketa kecurangan. Ya, kami hanya menemukan anomali-anomali kejanggalan yang terjadi. Ya tentunya kita menginginkan proses pemilu dari 5 tahun ke 5 tahun kualitasnya berlangsung lebih baik. Ya, ketika saya menjadi Gubernur Lemhanas, ya salah satu tantangan dari Presiden untuk kami kaji saat itu adalah tentang digitalisasi demokrasi. Digitalisasi demokrasi salah satu indikatornya apakah kita bisa melakukan e-voting, misalnya yang tadi oleh Mas Nusron katakan keruwetan tentang suara berdasarkan kertas gitu, tidak lagi kita alami karena sudah memakai gadget kita, lalu hasil dari voting itu bisa secara real time masuk ke satu data center, satu server, secara real time juga kita langsung bisa mengetahui hasilnya. Itu sesuatu yang kita bayangkan, pernah kita usulkan untuk dicoba dulu di pilkada-pilkada tertentu yang memang tingkat literasi digitalnya tinggi misalnya. Nah itu menunjukkan kualitas demokrasi. Tapi pada saat kita ingin berevolusi supaya konsolidasi demokrasinya membaik, ternyata yang hari ini kita temukan yang tergambar dengan detail di film Dirty Vote, ya kita ternyata masih harus membereskan hal-hal yang dulu membuat kita gelisah di pemilu 87, membuat kita gelisah di pemilu 97, yang mestinya hari ini kita masuk ke digitalisasi demokrasi, kita sudah masuk ke era artificial intelligence untuk bisa melihat voting behavior kita. Ya ternyata masih ada hal-hal mendasar yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Baik, jadi dari segi proses itu masih ada celah untuk bisa diperbaiki, tapi begini Prof. Ikrar, pertanyaan saya tadi ya, rakyat memang sudah menentukan dan yang menang mengatakan ya sudah hargai saja pilihan rakyat, sementara yang kalah mengatakan ini karena ada potensi kecurangan di sana ke sini. Jadi sebetulnya apakah ini hanya karena perbedaan persepsi saja antara yang menang dan kalah sehingga itulah argumen-argumen yang dihasilkan di tengah masyarakat? Ya, kalau kita lihat soal kecurangan ya, kalau saya melihatnya sih bukan cuma pada hari kemarin ya ketika orang mencoblos, tapi bahkan jauh-jauh hari sebelum itu ya. Dan saya terus terang ya sebagai mantan pendukung Pak Jokowi ya, itu berubahnya memang sangat terlambat ya. Mungkin sama dengan Pak Andi Wijayanto ya, Mas Andi ini yang dulu juga bersaya di Lemhanas gitu ya.
itu kita melihat bahwa kok terjadi sesuatu yang aneh dari sikap Pak Jokowi ya, baik terhadap partainya sendiri maupun kemudian terhadap teman-temannya sendiri juga ya di dalam partai itu. Dan saya tambah aneh ketika misalnya persoalan di MK itu ya, yang menentukan Gibran akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden. Nah disitulah mulai yang berbagai kecurangan itu semakin menggelinding ya, yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Bibit ya, bagaimana kecurangan itu terus terjadi ya. Dan buat saya ya, penggunaan kata sakti bahwa ini dari Pak Jokowi ya, bahwa kami penerus Pak Jokowi, atau kalau Anda mau terus mendapatkan bansos itu pilihlah siapa yang didukung oleh Pak Jokowi, ya itu menjadi suatu mantra-mantra yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat ya. Dan Anda lupa juga, ini juga yang menjadi kesedihan saya ya, rupanya memang pemilih Indonesia itu lebih dari 120 juta orang ya, itu rupanya berpendidikan juga di bawah D3 ya. Itu cukup besar ya. Dan juga yang lebih menyedihkan lagi bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang ikut di dalam pemilu 2024 ini itu juga adalah penerima bansos ya. Makanya kemudian kenapa saya waktu itu juga cerewet soal bansos ya, karena buat saya itu juga harus diatur ya, ke depan harus diatur. Apakah benar yang dikatakan oleh misalnya Anies Baswedan ya, bahwa bansos itu untuk penerima bukan untuk pemberi kan. Kalau ini kita lihat kan di dalam pemilu ini yang mendapatkan nama baik itu adalah pemberi ya, dan penerima itu senang-senang aja dibagi ya. Dan kalau kita juga misalnya kalau saya tanya dengan orang-orang, ini kok pada pulang ke kampung? Ya kami mau pulang kampung. Terus milih siapa? Ya milih sini. Terus ada ongkosnya, kita diongkosin dan kemudian dapatlah mereka biaya-biaya tertentu itu ya. Baik. Nah yang ini yang kemudian ditulis oleh seorang alumni UGM ya, yang kemudian sedang ambil doktor di Amerika Serikat, yang mengatakan inilah yang disebut dengan authoritarian competitive ya. Jadi mereka yang berkuasa itu seakan-akan ikut di dalam pertarungan pemilu, tapi yang sudah menjadi pemenang. Apapun yang dilakukan dalam pemilu itu pasti dia menang karena dia memiliki sumber-sumber kekuasaan yang begitu kuat. Oke, baik. Ada banyak potensi kecurangan atau dugaan kecurangan yang katanya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, Mbak Titi. Tapi apakah yang jauh-jauh hari sebelum pencoblosan ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk dibawa ke MK kemudian untuk mengatakan ini telah terjadi kecurangan secara TSM sejak jauh-jauh hari sebelum pencoblosan? Apakah itu bisa dibawa? Segala materi yang sudah terjadi di Dirty Vote misalnya, apakah itu bisa menjadi landasan? Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Saat ini masing-masing kubu baik itu 01, 02, 03 saling mengumpulkan data-data terjadinya atau dugaan terjadinya kecurangan. Nah, Mbak Titi, itu adalah data-data potensi kecurangan yang terjadi pada saat hari pencoblosan. Tapi bagaimana dengan yang katanya sudah terjadi jauh-jauh hari? Segala macam praktik nepotisme, kemudian ketidaknetralan penguasa, pengerahan aparat, apa yang bisa dilakukan dengan data-data itu? Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, sebelum ada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara yang itu direncanakan pada 20 Maret 2024, salurannya melalui Bawaslu. Jadi Bawaslu itu bukan hanya menangani pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, tapi juga ada pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif. Nah itu melibatkan dua hal. Yang pertama, kalau terjadi politik uang
Yang kedua pelanggaran administratif. Nah pelanggaran administratif yang seperti apa? Terstruktur itu kalau dia melibatkan aparat pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilu, sistematis. Sistematis itu direncanakan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Dan yang ketiga masif, dari jangkauannya itu setengah lebih dari wilayah kompetisi. Yang soal politik uang, memaknai politik uang bukan hanya memberikan uang, memberikan barang atau materi lainnya itu juga bisa disebut sebagai politik uang. Nah pertanyaannya nih, ini kan kita mari berdiskusi, bagaimana kalau ada bansos yang seharusnya diberikan tanpa pesan politik elektoral, lalu terjadi politisasi dengan pesan-pesan politik. Ini dari Pak Jokowi, bilang terima kasih kepada Pak Jokowi, itu ada di permukaan. Tapi kalau yang di belakang permukaan kan kita tidak tahu. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian perlu didalami. Jadi melihat politik uang tidak bisa sederhana, ada uang di dalam amplop lalu kasih. Karena definisi politik uang dalam undang-undang pemilu kita jauh melampaui itu. Dan kalau itu terbukti ada pemberian barang atau materi lainnya yang disertai oleh pesan-pesan politik untuk mendukung atau tidak mendukung peserta pemilu tertentu dan itu terjadi dengan terstruktur, sistematis dan masif, itu Bawaslu bisa memutuskan dan sanksinya bahkan bisa sampai diskualifikasi. Nah yang kedua adalah melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini setelah ada penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Kalau 20 Maret 2024 berarti 3 kali 24 jam atau 3 hari setelahnya bisa dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalaman sebelumnya pelanggaran TSM juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita bisa sebut misalnya Pilkada Kota Waringin Barat, Kobar, yang kemudian karena menurut Mahkamah Konstitusi telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Pada waktu itu pasangan calon hanya ada 2, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak serta-merta didiskualifikasi dan suara terbanyak berikutnya menjadi pemenang. Nah hal-hal seperti itu bisa ditempuh. Dan yang harus diluruskan adalah kalau ada peserta pemilu menempuh cara-cara untuk mencari keadilan, itu jangan dianggap sebagai bagian dari mengganggu proses pemilu. Karena bagaimanapun itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan bagian dari menegakkan demokrasi. Ikuti saja prosesnya dan yang menjadi tantangan adalah berikutnya Bawaslu bekerja benar, terbuka, transparan, menunjukkan profesionalitas begitu dan dengan demikian kita akan mendapatkan keyakinan apakah penegakan hukum dan keadilan pemilu sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Termasuk juga Mahkamah Konstitusi, tentu dengan catatan Pak Anwar Usman tidak boleh terlibat karena ada putusan MK begitu ya. Nah Mahkamah Konstitusi menjadi last resort untuk menegakkan keadilan pemilu itu yang prosesnya terbuka dan dibuka untuk umum dengan catatan harus ada waktu yang cukup untuk proses pembuktian. Dan juga harus ada waktu yang cukup untuk membela diri bagi pihak-pihak yang dipersoalkan. Oke, jadi selama itu masih sebelum 20 Maret ada pengumuman dari real count dari KPU itu masih menjadi ranah Bawaslu. Saya ingat Mbak Titi dan juga Mbak Bibip ketika dirty vote itu rilis, ada tanggapan dari Ketua Bawaslu RI yang mengatakan di masa tenang ini ya kita harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya bukankah apa yang tersaji dalam dirty vote itu tidak cukupkah itu bisa menjadi bahan untuk dibawa ke Bawaslu apabila itu adalah data-data kecurangan, Mbak Bibip? Sebenarnya saya yakin paslon-paslon juga sudah punya data yang jauh lebih kaya daripada kami. Karena kami menjaga integritas film, kami mengambil benar-benar yang sudah publik tadi ya, dan putusan Bawaslu kami kulik juga, kami baca satu-satu, penelitian kami bongkar. Saya yakin sekali kalau karena banyak relawan, mesinnya banyak, kalau kami benar-benar timnya kecil dan ngomong-ngomong buat yang menuduh macam-macam, saya timnya 01 ataupun 03 itu patungan total. Saya sebagai artis tidak dibayar sama sekali. Jadi jangan salah. Jadi kami dengan tim yang kecil, kami hanya mengolah apa yang sudah tersedia. Jadi kalau misalnya mau dibawa ya sangat bisa kalau kemudian para tim, karena yang bisa membawa persoalan kecurangan ataupun laporan-laporan terhadap nanti real count dan lain sebagainya kan bukan masyarakat sipil sebenarnya, peserta pemilunya, tapi para peserta pemilu. Jadi saya kira ini tugas bagi masing-masing. Yang saya yakin sekali tim hukumnya sudah kuat, relawannya sudah kuat. Yang kami lakukan sebenarnya Mbak, kami tuh ingin supaya ada perbincangan soal ini. Jadi kalau misalnya ada tuduhan, wah tetap
menang kan 02 kan katanya gitu, oh, nggak laku filmnya. Bukan itu. Bagi kami biar orang-orang membincangkan ini dulu gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan lebih dari soal siapa yang menang. Tapi bagaimana kemenangan itu kalau memang benar menang itu diraih. Sebenarnya itu yang kami inginkan. Jadi memang target dari Dirty Vote ini bukan untuk menggembosi suara dari 02 begitu ya? Oh, kami nggak ada urusan soal itu karena nggak ada kepentingan elektoral. Baik, ada pernyataan yang menarik juga dari Presiden Jokowi, Mas Dirman. Silakan nanti ditanggapi, kita putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Jokowi hari ini. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Jadi 01 akan menuruti saran dari Presiden Jokowi ya, kalau ada bukti nggak usah teriak-teriak kecurangan, langsung bawa aja ke Bawaslu atau MK. Ya, prosedur ditempuh ya, dikumpulkan bukti, dilaporkan, dan sudah dilakukan lewat proses selama ini. Kalau ada menemukan sesuatu yang janggal, kita laporkan kepada Bawaslu, kita surati KPU. Tapi ada tanggung jawab publik kami sebagai peserta pemilu, karena kami didukung oleh begitu banyak orang, maka ketika menemukan hal-hal yang tidak wajar harus kami sampaikan. Jadi ini bukan soal teriak-teriak mau bikin gaduh, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab publik. Nah, sedikit komentar untuk Mas Nusron. Betul bahwa setiap pemilu yang kalah pasti menyampaikan hal seperti itu. Tapi sebetulnya kan ada beberapa catatan. Satu, kali ini itu yang berteriak kecurangan itu bukan peserta pemilu saja, tapi juga masyarakat sipil yang concern pada demokrasi itu. Yang kedua juga bedanya tahun ini peserta pemilunya itu salah satunya anaknya pemimpin tertinggi negara yang masuknya kontestasi itu melalui pelanggaran etik begitu ya. Dan itu sudah divonis, bukan omongan saya, tapi diputuskan MK, kemudian DKPP mengatakan begitu. Jadi ada nuansa yang berbeda sama sekali. Saya mau beri contoh. Tadi kebetulan kita mengulik data KPU berdasarkan laporan dari 355 TPS. Ini sampel saja gitu ya, sampel. Dan itu ternyata merata di 36 provinsi yang ditemukan ada penggelembungan suara. Memang sekali-kali 01 juga dapat. Sekali-kali 03 juga dapat. Tapi dari 355 TPS itu, yang paling banyak memperoleh penggelembungan adalah nomor 02, 65% jumlahnya. Selebihnya kita dapat 17%, sana juga. Artinya secara penggelembungan sistem, di mana Pak? Di data mana itu? Di KPU, datanya KPU. Jadi yang di IT itu. Jadi enggak, di KPU kan belum memproses. Benar, C1-nya berapa? Begitu masuk ke dalam sistem Sirekap, itu nilai angkanya lebih tinggi. Itu baru ketemu 355 TPS tadi. Nah, kita sedang terus mengkaji. Yang begini-begini ini sebetulnya memang akhirnya kita berkesimpulan bukan saja soal tadi persiapan, tapi juga ada kecurigaan sistemnya itu tidak reliable sehingga menimbulkan masalah-masalah kayak tadi. Nah ini yang kalau kembali pada nasihatnya Pak Sistem Presiden, yang tidak reliable maksudnya sistem data KPU-nya? Betul, pengolahan datanya. Jadi kalau kembali pada nasihat Pak Presiden, ya tentu saja yang prosedur kita tempuh, tapi tetap kami sebagai peserta pemilu harus menyuarakan ini sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada publik. Oke. Bang Nusron, titik beratnya adalah yang teriak-teriak soal kecurangan itu bukan hanya 01, 03. Masyarakat sipil, bahkan guru besar itu juga sudah lama menyuarakan ini. Bagaimana Bang Nusron? Apakah ini mau dinihilkan begitu saja dengan alasan itu adalah pihak-pihak yang kalah? Mau masyarakat sipil, mau guru besar, kan sudah suaranya juga satu kalau dalam pemilu itu. Kalau dalam ujian disertasi atau ujian tesis atau ujian seminar akademik atau dalam membahas makalah yang ilmiah, yaitu memang punya bobot yang berbeda. Mau masyarakat sipil, mau guru besar, siapapun itu juga rakyat. Suaranya juga satu.
dengan siapapun juga sama begitu. Jadi kalau kita bicara masalah itu ya tanpa mengurangi rasa hormat sama beliau-beliau juga manusia biasa yang punya hak suara yang sama. Jadi kalau tadi saya nanggapi kemudian nanggapi disampaikan oleh senior saya Pak Sudirman Said soal masalah data di KPU, toh data di KPU yang berbasis IT itu nggak dipakai juga dalam basis penghitungan. Kalau ada pengelembungan yang katanya ada 01 digelembungkan, 02 digelembungkan, 03 juga mungkin ada yang digelembungkan juga. Yang dipakai juga data manual juga dalam proses legal standing nanti gitu. Sehingga saya kira ini proses ini sudah selesai menurut saya. Tinggal kita menatap ke depan. Kalau tadi semua mengatakan ada masalah pelanggaran etik dalam proses MK dan sebagainya, ya kan sejak awal kami sudah katakan kalau emang nggak cocok dengan proses ini nggak usah dipilih. Dan ternyata dipilih juga oleh rakyat. Jadi artinya apa? Rakyat tidak mempersoalkan masalah itu. Jadi yang antara yang mempersoalkan dengan yang tidak mempersoalkan itu lebih banyak yang tidak mempersoalkan. Buktinya rakyat itu lebih banyak yang memilih yang tidak mempersoalkan, berarti banyak yang memilih daripada pasangan yang dipersoalkan oleh yang katanya ada pelanggaran etik dan sebagainya. Karena mau mengatakan ini pelanggaran etik semua dan sebagainya, apakah pantas dan nggak pantas itu kan nggak ada ukurannya. Semua itu kan masalah persepsi yang dibangun. Persepsi yang dibangun oleh Pak Ikral Nusa Bakti, Mbak Bivitri dan sebagainya. Yang belum tentu antara satu case dengan case lainnya itu, antara relasi, korelasi dan regresinya itu nggak nyambung. Tapi disambung-sambungkan. Dan proses yang menyambung-nyambungkan itu kan juga masalah tafsir, kira-kira, dugaan dan sebagainya. Yang belum tentu juga menjadi sebuah fakta. Padahal kan kita sama-sama, apalagi kalau orang hukum mengatakan bahwa yang namanya kecurangan kan tindak kejahatan. Dan dalam hukum masalah kejahatan itu kan tindak pidana. Dan tindak pidana itu kan masalah bukti. Dan bukti itu kan harus lebih terang daripada cahaya. Kalau dalam konteks daripada asas hukum itu. Nah ini yang harus kita buktikan dalam statement itu harus lebih clear dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada rakyat, saya kira. Tidak hanya kemudian menduga-duga antara satu fakta dikait-kaitkan satu sama yang lain. Contoh misal, di dalam film itu contoh. Sahabat saya, saudara Juri Ardiantoro misal, ditulis di situ. Karena juri ini pernah menjadi ketua KPU, kemudian jadi ketua KPU dalam periode tertentu, sudah selesai, tidak mencalonkan diri, masuk dalam deputi KSP, ikut bidding, masuk di situ namanya orang profesional, kemudian keluar, karena dia pengen main politik, punya sikap politik, keluar, kemudian masuk punya preferensi, masuk jadi TKN, dalam film-film itu dikait-kaitkan, nah ini adalah upaya sistematis. Padahal itu ya urusannya dia sendiri, kapan waktunya dia keluar dan sebagainya. Ini kan antara satu fakta, relasi, korelasi dan regresinya itu nggak nyambung, tapi dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan. Ya tapi nggak apa-apalah, namanya juga bagian dari Coba langsung dijawab langsung dengan Mbak Bibip ya. Jadi jawab juga nggak soal. Coba dikaitkan-kaitkan doang. Ini contohnya apa kayak yang Mbak gitu Bibip? aja. Coba dijawab dulu. Saya punya dua tanggapan. Pertama, pernyataan bahwa yang ternyata rakyat yang menentukan itu bisa semua orang amini apabila dengan suatu catatan hanya jika sistemnya memang sempurna. Baru kita bisa bilang begitu. Jadi kita harus membuat pernyataan itu dengan sebuah premis-premis yang juga benar. Nah nyatanya kalau dikatakan yang penting rakyat sudah memilih, kita harus juga punya premis bahwa sistemnya sudah berjalan dengan benar, tidak ada gangguan, tidak ada hukum yang diubah lebih dulu melalui MK dengan relasi kepamanan, tidak ada juga bansos yang kemudian dibelokkan menjadi suatu pemberian dari orang, bukan dari pemerintah dan bukan hak dari warga negara. Nah jadi kan sistem itulah yang sebenarnya coba dikuliti dalam film Dirty Vote. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau dikatakan ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang kemudian dikait-kaitan, saya perlu tanggapi bahwa bahkan dalam ilmu politik, dalam ilmu hukum, dalam sosiologi,
metode untuk merangkai suatu peristiwa dengan yang lain itu sangat lazim dilakukan. Kita bisa punya, kalau aktor yang dikaitkan namanya social network analysis misalnya begitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak ada ilmunya gitu. Jadi memang akan jadi kesulitan bagi warga negara untuk bisa melihat potongan-potongan peristiwa yang berceceran di mana-mana, dan inilah yang selama ini terjadi. Karena itulah film Dirty Vote sebenarnya mencoba untuk menempatkan itu dalam suatu helikopter view begitu ya. Kita ajak rame-rame orang untuk memikirkan bahwa ada sebuah situasi kalau dilihat dalam helikopter view ini punya dampak pada suara kita nantinya. Nah, satu lagi sebenarnya ada tambahan soal rakyat yang memilih. Karena kalau saya sih juga saya setuju, saya nggak mendewa-dewakan gelar guru besar dan lain sebagainya. Tapi yang kita harus lihat adalah fakta bahwa, jadi saya tidak mau menyalahkan rakyat yang mungkin banyak kan yang bilang wah rakyat kita ternyata masih bodoh, bukan itu. Buat saya yang terjadi adalah para politikus memanipulasi sistem pendidikan kita yang bikin nggak ada pendidikan politik yang genuine. Kita itu cuma diobjektifikasi, disuruh milih, tapi kita nggak pernah dikasih bahkan ruang berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan sistem. Kita dalam pendidikan kewarganegaraan nih misalnya, dididiknya bukan untuk bersikap kritis ketika melihat hukum, tapi langsung bilang pokoknya hukum harus supreme, pokoknya hukum selalu benar, etik itu di luar hukum. Itu yang dicekokkan dalam sistem pendidikan kita. Jadi bukan persoalan-persoalan yang sifatnya benar-benar bisa membangun demokrasi. Makanya sekarang kita memang punya kesulitan. Kami juga para pelajar punya refleksi mendalam gitu. Tapi persoalannya bukan soal gelar, tapi soal bagaimana pendidikan kita, bagaimana cara kita berpikir, itu sebenarnya selama ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita kurang bisa kritis ketika melihat sistem yang rusak ini. Sebenarnya ada masalah di situ. Ada masalah, masyarakat kita juga kurang bisa melihat bahwa ini sebuah persoalan. Ketika ada pelanggaran etik, mungkin masyarakat kita tidak memahami bahwa itu adalah sebuah persoalan. Begitu ya Mbak Bibip? Betul, karena kita tidak dididik. Silakan nanti ditanggapi lagi oleh Bang Nusron dan juga Mas Andi Wijayanto. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Live event akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Bang Nusron, tadi Mbak Bibip sudah menyampaikan argumentasinya dan terakhir dikatakan bahwa memang ini masih menjadi PR kita bersama. Ada kesalahan dalam sistem pendidikan politik kita, terutama bahwa memang masyarakat kita belum kritis juga dalam melihat berbagai potensi-potensi masalah atau pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemilu dalam menetapkan pilihan mereka. Jangan siapa yang salah, jangan salah. Justru masyarakat itu sangat kritis. Dan yang dikritisi itu orang yang kritis, justru. Sebetulnya saya malah terima kasih loh. Di detik-detik akhir, itu ada film Dirty Vote itu malah. Karena estimasi kami, simulasi kami itu kami hanya 54%. Dan ternyata dalam data sentimen yang kami analisis 2 hari ini, justru tambahan 4-5% suara itu adalah publik yang merasa geram akibat film Dirty Vote itu. Kami merasakan itu, tapi saya malah terima kasih ada itu. Karena kami menganggap bahwa rakyat itu tidak salah. Ya rakyat itu memang punya hati sendiri, punya cara berpikir sendiri. Rakyat ini cara berpikirnya sederhana. Tidak bisa dipaksakan dengan cara berpikirnya, mohon maaf, para akademisi, para profesor, para masyarakat sipil, yang belum tentu mereka mengerti tentang hati nuraninya masyarakat. Belum tentu mereka mengerti tentang bagaimana cara masyarakat itu berpikir. Yang mereka juga belum tentu mengerti bagaimana
letupan-letupan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat di bawah. Kalau orang kayak kami ini memang orang yang berasal dari basis elektoral yang sangat grassroots, jadi mengerti tentang apa yang dihadapi oleh masyarakat itu, cara menyentuh masyarakat. Jadi kami menyatakan bahwa sudahlah, kita ini akhiri para kaum cendekiawan yang mengatakan dirinya kritikus maupun yang menyatakan dirinya itu kaum akademisi, cerdik pandai, dengan tingkat moralitas yang sangat tinggi, menyalahkan rakyat yang harusnya itu rakyat justru kita kasih motivasi. Kami nggak ada yang menyalahkan rakyat loh. Tolong diklarifikasi. Kami nggak menyalahkan rakyat. Yang kami salahkan adalah politikus yang memanipulasi rakyat yang mungkin sukanya joget. Itu yang jadi masalah. Bukan rakyat yang kami salahkan. Kayaknya tadi waktu saya ngomong saya nggak pernah motong deh. Gak apa-apa, silakan aja. Ya kan, saling saya menanggapi sangat saja Bang menghormati Nusron. gitu. Salah satu rakyat nggak suka itu kalau ada yang orang ngomong dipotong juga rakyat nggak bakal memilih juga. Itu salah satu contoh misal. Nah, saya kira memang ya begitulah rakyat itu menghargai orang yang selalu husnudzon, selalu tabayun kalau ada masalah. Tidak semuanya itu dikit-dikit ditarik pada level suudzon. Ya karena memang itulah rakyat Indonesia ini, tradisi timur itu tradisi keguyuban. Tradisi mencari kebaikan bukan mencari kesalahan. Baik. Oke, saya kira itu aja. Prof. Ikrar? Ya, silakan. Saya sudah sering bertemu dengan Bung Yusron juga ya, Bung Nusron. Gini ya Nusron ya, Anda kan melihat seakan-akan itu rakyat udah berpikir kritis ya, dan gara-gara misalnya Bibit dan teman-teman bikin dirty vote ya, jadi suara Anda naik ya. Saya pikir nggak begitu. Kenapa demikian? Karena rakyat itu dibodohi seakan-akan bahwa pemerintah dan khususnya yang mendukung paslon nomor 2 itu adalah orang-orang yang akan memberikan kebaikan melalui bantuan sosial dan juga BLT yang cukup besar ya. Nah itu yang kemudian saya terus terang agak khawatir ya. Kenapa demikian ya? Karena di era pemilu yang sudah tahun ke-26 ini ya, atau yang sudah ke berapa? Ke-7 ya? Ke-7 ini ya? Ke-5 Ke-6 benar, ke-6 benar. Ke-6 ya, itu bukannya terjadi suatu peningkatan kualitas di dalam pemilihan umum itu sendiri ya, tapi malah terjadi penurunan kualitas ya. Saya beri contoh misalnya penggunaan politik uang ya, atau money politics atau pork barrel politics ya, yang itu bukan lagi ditangani oleh partai dan juga individu calon anggota legislatif ya, atau calon presiden dan wakil presiden atau gubernur dan sebagainya, tapi ini sekarang juga udah dimainkan oleh aktor negara. Itu yang kemudian saya khawatir ya. Kenapa demikian? Karena ini juga lagi-lagi menggunakan yang namanya taxpayers money ya, uang-uang rakyat ya, yang harusnya uang pajak rakyat itu bukan cuma dinikmati oleh 02, tapi juga oleh 01 dan 03 atau semua yang ikut di dalam pemilihan umum itu sendiri. Maksud saya uang dari pajak rakyat harus kembali ke rakyat, tapi bukan kemudian digunakan untuk kampanye politik dengan asumsi bahwa ini adalah bantuan pemerintah dan sebagai bahkan bantuan seorang individu presiden ya. Ini satu hal ya. Kemudian ya, bagaimana juga di pihak Anda itu juga terjadi pembodohan. Pernyataan Gibran kemarin ya, di dalam pidato dalam tanda kutip kemenangannya, dia mengatakan terima kasih pada yang mendukung saya 3 bulan yang lalu. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, dan sekarang saya udah menjadi calon presiden terpilih gitu kan. Calon wakil buat presiden saya terpilih. Itu kan pembodohan sama sekali. Kenapa? Jelas dia somebody, karena dia adalah anak presiden yang mendapatkan privilege di dalam persoalan hukum, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan karpet ya, karpet merah buat dia menjadi calon wakil presiden ya. He was not nobody, tapi dia udah menjadi somebody gitu kan. Jadi
Dan karena dia menjadi anak, karena dia adalah anak presiden, makanya kemudian kemudahan itu boleh dikatakan berlipat ganda ya. Jadi sejak awal arena bertanding dalam pemilu 2024 ini sudah tidak fair. Saya bilang itu tidak fair dan kemudian sangat asimetris ya. Dan kemudian yang satu misalnya memiliki kekuasaan, sumber kekuasaan yang berlebih, sementara yang lainnya itu tidak sama sekali memiliki kekuasaan. Sebelum ditanggapi lagi oleh Bang Nusron, saya ke Mas Andi Wijayanto dulu. Anda sepakat bahwa sejak awal arena bertanding di pemilu 2024 itu tidak fair untuk 01, 03 dan lebih menguntungkan 02? Sejak awal salah satu isu yang muncul di pemilu 2024 yang tidak muncul di 2019 dan 2014 adalah kekhawatiran tentang demokrasi. Tiba-tiba kita mempersoalkan lagi nepotisme, kita mempersoalkan lagi korupsi, kita mempersoalkan lagi politik dinasti. Ya, itu yang kemudian mungkin menjadi alarm bagi banyak pihak di luar paslon untuk kemudian bergerak. Isu demokrasi itu termasuk isu yang bertahan ya sejak pemilihan atau sejak nominasi para calon, terutama karena Mas Gibran muncul sebagai cawapres sampai ya ke film Dirty Vote itu keluar. Itu tidak muncul di 2014 dan 2019. Ada satu yang menarik, yang positif dari pemilu 2024 ini misalnya, kita tidak lagi gelisah tentang penggunaan politik identitas. Ya, kita juga tidak terlalu gelisah dengan hoax misalnya. Kita tidak terlalu gelisah dengan hate speech. Tapi itu tergantikan oleh hal-hal yang mestinya sudah lenyap pada saat kita sudah berhasil melakukan 6 kali pemilu demokratis secara berturut-turut. Ya, tiba-tiba kita harus memastikan bahwa yang namanya politik uang, politik sembako, ini mestinya udah nggak laku lagi nih. Ya, untuk kemudian memperoleh elektoral. Ya, ternyata masih kita lakukan misalnya. Kita mestinya di pemilu ke-6 secara demokratik ini tidak lagi bertanya, tidak lagi menyerukan supaya TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu netral. Kita tidak lagi mempersoalkan, kita mestinya sudah benar-benar tahu bahwa yang namanya pejabat negara, kalau dia adalah anggota partai politik, dia berhak melakukan kampanye. Kalau dia tergabung dalam tim sukses, dia bisa melakukan kampanye. Di luar itu dia nggak boleh. Ya, dia harus netral. Kita mestinya tidak lagi memperdebatkan itu. Tapi itu yang menjadi perdebatan-perdebatan kita. Nah, itu yang kemudian harus kita naikkan lagi. Tadi Mbak Bivitri bilang harus kita bincangkan. Ya, agar kemudian di pemilu berikutnya 2029 atau nggak usah 2029, yang dekat lah, pilkada serentak. Nanti di November 2024 kita bisa melakukan upgrading dari proses demokrasi ini. Dan kami 01 dan 03 kayaknya sepakat bahwa ini kami lakukan lewat koridor yang memang disediakan oleh rejim pemilu. Koridor yang disediakan oleh rejim pemilu itu adalah lewat Bawaslu. Kami menunggu penghitungan manual secara resmi oleh KPU dan koridor dari rejim pemilu salah satunya adalah nanti ke Mahkamah Konstitusi setelah kami memutuskan ada indikasi-indikasi kuat tentang kecurangan yang TSM misalnya. Itu koridor yang disediakan dan kami menggunakan koridor tersebut. Mas Andi, Anda pernah mengatakan sebelumnya bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan kepada Anda dan juga beberapa rekan Anda bahwa kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Apakah itu mengonfirmasi bahwa dalam pemilu 2024 ini yang bertanding itu bukan 3 paslon, tapi mungkin ini 3+1. Ada Presiden Jokowi juga yang ikut bertanding dalam Pilpres 2024. Boleh dijawab nanti dan juga nanti ditanggapi oleh narasumber yang lain. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, live event akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik, menyambung pertanyaan saya tadi, Mas Andi, jadi
Kalau Presiden pernah mengatakan bahwa kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya, padahal kan Presiden harusnya tidak ikut bertanding dalam Pilpres 2024 ini. Apakah ini mengonfirmasi keterlibatan Presiden dalam Pilpres 2024 ini? Ya, sepanjang proses penyusunan strategi, melaksanakan strategi di Pilpres 2024 itu, salah satu variabel kunci yang terus-menerus kami analisis adalah asosiasi PDI Perjuangan, Ganjar, dan Jokowi. Itu yang selalu terus-menerus kami asosiasi, mau tidak mau. Ya, mau tidak mau kami bisa melihat bahwa ada yang namanya hard Jokowi yang tetap di PDI Perjuangan, ada yang namanya soft Jokowi, lalu berpindah misalnya ke Pak Prabowo menjadi soft Prabowo dan seterusnya. Terus-menerus kami analisis. Dan itu yang memang akhirnya kami melihat bahwa 02 itu semi incumbent. Ya. Semi incumbent. Semi incumbent ya, karena ada keberadaan Mas Gibran yang berada sebagai cawapresnya Pak Prabowo, sehingga semua strategi yang kami lakukan harus mengkalkulasi 02 yang kami nilai sebagai semi incumbent. Ya, dalam beberapa narasi-narasi yang kami munculkan di publik selama proses pemilu berlangsung, ya, narasi yang paling konsisten kami serukan adalah Pak Jokowi sebagai presiden harus netral, harus menunjukkan keteladanan itu supaya proses politiknya kembali ke koridor demokrasi. Tidak perlu lagi memakai gimmick-gimmick tertentu, simbol-simbol tertentu dan seterusnya dalam proses pemilu itu, yang kemudian terasa memunculkan sentimen negatif ke Pak Jokowi di media adalah ketika Pak Jokowi tiba-tiba berkomentar di debat 3 misalnya tentang data, tentang serangan personal. Ya, lalu akhirnya sentimen tertinggi untuk Pak Jokowi ketika Pak Jokowi di Halim ya, mendebat apakah presiden boleh atau tidak untuk terlibat dalam pemilu. Itu kemudian memunculkan publik, gitu ya, perdebatan publik yang cukup keras. Tapi itu menunjukkan karakter yang unik di pemilu 2024 ini. Presidennya tidak maju lagi untuk periode ketiga, tapi ada karakter semi incumbent yang berada di 02. Oke, ada karakter semi incumbent, Bang Nusron, sehingga ada juga yang menyebut bahwa kemenangan, kalau menang di pemilu 2024 ini nggak usah terlalu senang banget lah. Soalnya kemenangannya belum tentu bermartabat karena banyak sekali cawe-cawe Presiden Jokowi di situ. Bagaimana Bang Nusron? Orang berpendapat itu kita hormati dan boleh-boleh saja. Dan kami kalau dikatakan menang itu senang-senang banget juga enggak. Karena bagi kami kemenangan itu adalah amanah untuk rakyat. Justru dengan kita menang ini bukan untuk senang-senang. Dengan kita menang ini untuk malah kerja keras, mengeluarkan banyak waktu dan pikiran. Karena apa yang kita sampaikan selama proses kampanye itu kami anggap janji, utang kepada rakyat. Dan saat ini kita merumuskan bagaimana ke depan caranya kita membayar utang itu. Nah, utang yang dijanjikan kepada rakyat. Sehingga memang ya kalau dikatakan kita senang-senang ya memang kita nggak senang-senang. Wong ini semua adalah utang yang harus kita bayar kepada rakyat. Yang jelas kami menghormati tentang pilihan rakyat itu dan menghormati tentang mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan mandat itu harus dibayar. Dibayarnya apa? Dengan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah tertulis dan disampaikan di dalam KPU. Dan itu nanti diwujudkan yang konkret di hari pertama, kedua, ketiga saat yang bersangkutan itu memimpin pemerintah. Baik, oke. Jadi Mas Dirman, kalau seperti itu jawaban Bang Nusron ya, apakah ini berarti ya menang tidak perlu senang-senang, tapi apakah ini bisa dilabeli sebagai proses pemilu ya sudah selesai tapi proses pemilunya tidak bermartabat? Ya, saya ingat ada foto tahun 1945, deretan Bung Karno, Bung Hatta, ada Panglima Sudirman, ada Ali Sastro Amijoyo, ada
siapa lagi? Natsir kalau tidak salah. Foto itu bagus sekali dan saya bayangkan tahun itu yang melek huruf baru 3%. Tetapi yang berkumpul itu mereka politisi, mereka negarawan, mereka pemikir, mereka penulis, mereka penggerak, mereka inspirator gitu ya. Sekarang ini mungkin sudah sangat sedikit orang yang buta huruf. Tapi tadi Mas Nusron seperti membedakan dua kolam yang berbeda gitu ya. Politisi seolah-olah bisa ngomong apa saja tadi kan. Yang rakyat yang memilih itu dan seperti memudahkan segala sesuatunya lah. Sementara dia sambil mengkritik bahwa civil society atau para cendekiawan itu punya dunia sendiri itu. Saya sangat keberatan. Karena justru tugas para cendekiawan itu adalah memberikan leadership pemimpin kepada masyarakat. Ini juga pemimpin sebetulnya. Dan tugas pemimpin paling penting adalah menurut saya memberikan keteladanan, mengangkat yang bawah itu menuju ke kenaikan kelas gitu. Kalau para pemimpin itu kemudian malah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, saya juga keberatan kalau dikatakan kita menyalahkan rakyat. Tidak. Rakyat yang pengetahuannya terbatas itu apakah terus-menerus mau dicekoki dengan hal-hal yang mudah, atau kita didik supaya mereka kritis sehingga memilih pemimpin yang lebih baik. Untuk apa? Untuk kebaikan negara ini ke depan gitu. Alinea ketiga, UUD 45, Mas Rustam mesti baca lagi tuh. Itu kata-katanya begini, dengan rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas merdeka, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi negara ini disusun dengan dua aspek, satu religiusitas gitu, itu niat-niat baik ada di sana semua. Yang kedua keinginan luhur gitu. Ini yang sedang kita perjuangkan bersama. Jadi kalau ada orang yang menang dengan tadi dengan kata-kata yang penting sudah menang gitu. Menurut saya itu menyalahi cita-cita luhur tadi gitu. Jadi kita ingin mengangkat bersama karena itu tidak boleh kita boleh saja menempuh segala cara itu caramu sendiri, tapi kita tidak boleh membuat pikiran-pikiran besar itu seperti itu kok di langit tidak paham pada masyarakat. Justru karena mereka itu memahami apa yang di masyarakat, maka mereka menyatakan itu. Jadi menurut saya kita mesti saya amini Mas Andi juga. Mari kita review kembali politik kita supaya ada kenaikan kelas. Sebetulnya kalau saya boleh katakan, tahun ini adalah harusnya menjadi tahapan berikutnya. Saya sepakat sekali bahwa alhamdulillah kita syukuri tidak ada politik cebong kampret, tidak ada tubrukan antar. Tetapi oleh kepala negara kita dijatuhkan itu standarnya dengan cara memaksakan supaya anaknya masuk. Dimulailah dengan merubah undang-undang gitu. Itu mau Mas Ruston menggampangkan silakan aja, tapi fakta itu tidak bisa dibantah. Artinya apa? Elektoral boleh selesai pada bulan Maret, tapi kita tetap punya PR untuk meluruskan jalannya negara. Itu yang harus kita pastikan. Jadi judul ini saya kira baik, bahwa kita mesti kembalikan martabat demokrasi dengan cara apa? Mengembalikan pikiran waras seperti yang disampaikan para profesor itu. Bukan membiarkan pikiran-pikiran rendah itu, kemudian mengajak bangsa ini menurunkan standar berdemokrasi. Itu yang ingin saya katakan. Oke, nanti Bang Nusron boleh tanggapi nanti ya, tapi saya harus berikan kesempatan kepada Mbak Titi dulu karena belum banyak berbicara. Mbak Titi, kalau berbicara soal kualitas demokrasi yang disinggung oleh Mas Dirman tadi, benarkah kualitas demokrasi kita terlepas dari beberapa kali kita sudah menyelenggarakan pemilu secara demokratis, itu turun kali ini karena ini adalah pemilu dengan catatan keterlibatan presiden yang paling masif sepanjang sejarah Pilpres? Ya, sebelum masuk ke sana saya ingin mengutip dulu apa yang disebut dengan malapraktik pemilu ya. Jadi ada tulisan dari Sarah Birch, dia membuat 3 tipologi malapraktik pemilu. Yang pertama, manipulation of rules. Manipulasi atau kecurangan itu dimulai dari memanipulasi aturan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga suatu pihak mendapatkan insentif atau manfaat dari peraturan yang direkayasa. Yang kedua adalah manipulation of votes. Itu adalah memanipulasi suara. Ini yang mengubah, lalu kemudian merekayasa, menggeser, menambah, mengurangi. Dan yang terakhir adalah manipulation of voters. Manipulation of voters ini bisa dengan intimidasi, bisa dengan politik uang, bisa dengan politik bansos. Kalau dalam bahasa
kepemiluannya adalah pork barrel politics, politisasi sumber daya negara untuk insentif elektoral kekuasaan yang kebetulan mereka sedang berkuasa. Atau juga bisa dengan menyebarkan hoax, disinformasi sehingga merekonstruksi persepsi yang menyimpang dari kebenaran informasi. Kita mulai dulu dari yang tadi manipulation of rules ya. Awalnya RUU Pemilu ini, Undang-Undang Pemilu ini kan kalau kita ini pemilu ke-6 legislatif ya. Ganti pemilu, ganti undang-undang. Karena kita ini negara yang sangat kompleks, banyak sekali persoalan teknikalitas. Dan undang-undang pemilu kita itu mengatur sangat detail. Makanya ganti pemilu, ganti undang-undang. Ini adalah pemilu pertama, undang-undangnya tidak ganti. Tapi bukan tanpa intensi untuk tidak mengganti. Pembahasan di DPR sudah 3 kali dilakukan. Di Badan Keahlian, di Komisi 2, di Badan Legislasi. Tapi kemudian 9 Maret 2021 Pak Pratik menyatakan pemerintah tidak menghendaki undang-undang pemilu direvisi karena dianggap isinya sudah baik, sudah bagus. Kita lanjutkan saja keserentakan ini karena yang sudah baik itu kita praktikkan. Tapi ternyata apa? Berikutnya keluarlah Perpu dan diikuti apa yang terjadi dengan bukan hanya yudisialisasi politik, menarik hakim pengadilan untuk makin terlibat di dalam mengatur urusan pengaturan pemilu yang seharusnya itu kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi lebih dari itu terjadi politisasi yudisial yang eksesif, di mana pengadilan itu bukan hanya menentukan, tetapi juga dipolitisir dan itu diakui oleh pengadilan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita punya problem dalam putusan soal usia. Karena Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan 3 hari sebelum pendaftaran. Dan itu tidak pernah ada praktik di negara lain serupa itu. Bahkan negara seperti Amerika Serikat menyatakan sebuah regulasi kepemiluan untuk menjaga keadilan kompetisi, menghindarkan pengadilan dari tuduhan politisasi, dan juga memberikan kesempatan supaya penyelenggara bisa beradaptasi, pemilih bisa tersosialisasi. Kalau ada perubahan kebijakan itu untuk pemilu berikutnya. Tetapi kita 3 hari sebelum pendaftaran berubah peraturan langsung dilaksanakan, tapi tanpa adaptasi oleh penyelenggara sampai-sampai pendaftaran diterima, peraturannya belum diubah dan berbuah pelanggaran etik. Jadi rangkaian-rangkaian itu menyambung kepada film. Saya kira itu kan juga yang dibahas. Kita punya problem adalah isu kita terlalu banyak karena pemilu kita rumit. Dan tadi ada hal-hal yang ingin kita ubah melalui revisi Undang-Undang Pemilu, tapi pemerintah tidak menghendaki. Tapi akhirnya menggunakan pengadilan untuk banyak pihak memperjuangkan kepentingannya. Yang dilakukan oleh film Dirty Vote, dia mengingatkan pemilih yang dikehendaki konstitusi itu bukan pemilu sekedar ritual, tapi pemilu yang luber, jurdil setiap 5 tahun sekali, yang dalam standar universal hak asasi manusia disebut dengan periodic and genuine election. Bukan hanya membawa pemilih pergi ke TPS mencoblos, tapi pemilih yang sadar yang dia coblos itu dihasilkan dari proses apa? Yaitu proses yang jauh dari manipulasi, proses yang harus bersih, proses yang betul-betul sementara yang terjadi hari ini Mbak Titi? Ya tadi kan kita sudah lihat rangkaian-rangkaiannya. Yang ingin diingatkan oleh film itu, mari jadi pemilih yang jangan cepat amnesia. Mari jadi pemilih yang ketika membuat keputusan direkonstruksi sebagai sebuah dari proses yang menilai prosesnya, penyelenggaranya, dan juga kehendak nurani yang sepenuhnya bebas. Dan bebas itu tidak boleh dimanipulasi oleh intimidasi, mental, fisik atau psikis, tidak boleh dimanipulasi oleh uang, ataupun dimanipulasi oleh misalnya politik bansos. Nah itu yang ingin menurut saya tidak ada yang salah dengan film itu, dan kemudian justru film itu menjadi inspirasi untuk gerakan masyarakat sipil di luar pemilu, bahkan di isu kehutanan, isu tambang, anti korupsi. Jangan mudah terkecoh oleh sebegitu banyak isu atau kontroversi yang membuat kita teralihkan dari fokus sehingga kadang tidak bisa membaca secara utuh hal-hal yang sebenarnya menjadi persoalan yang didesain sedemikian. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi kalau yang saya tangkap adalah justru apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, semua yang disebutkan ada manipulasi aturan, manipulasi suara, itukah gambaran yang terjadi hari ini? Nanti ditanggapi oleh Bang Nusron, pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.
dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di live event spesial Indonesia Memilih. Jadi Bang Nusron, apa yang terjadi hari ini nuansanya seperti banyak sekali manipulasi. Dari sekedar manipulasi, dari manipulasi suara, manipulasi aturan, kemudian juga tadi disebut politisasi sumber daya negara demi mendukung paslon tertentu yang dibackingi oleh kepala negara. Ya dibuktikan saja kalau ada yang bicara seperti itu. Dan kita ini negara demokrasi, Mbak. Dalam negara demokrasi itu tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, tidak ada martabat yang lebih tinggi, kecuali ya suara rakyat itu. Itulah demokrasi. Jadi tidak usahlah mengatakan, membuat perspektif seakan-akan rakyat ini bodoh dan gampang dipolitisasi oleh politisi-politisi. Seakan-akan hanya bapak-bapak yang pintar-pintar. Kalau yang memilih pilihannya itu adalah bodoh dan sebagainya. Tidaklah seperti itu. Yang dapat bansos itu hanya berapa juta. Dari berapa ratus juta rakyat Indonesia. Kok kemudian dikatakan ada manipulasi? Apakah semua yang dapat bansos itu bisa dipolitisasi? Dan apakah ada statement bahwa bansos itu dipolitisasi 02? Ini bantuan Prabowo Gibran, juga tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita memulai satu persatu ada penuh manipulasi. Pertama manipulasi aturan. Berkali-kali kita sudah katakan sejak awal bahwa di dalam MK itu, sebenarnya saya nggak mau mengulang-ulang masalah ini. Di dalam judicial review di MK itu tentunya semua udah paham. Yang diubah itu adalah pasal, norma. Tidak ada urusan persidangan itu dengan persona, itu tidak ada. Itu norma pasal, dan pasal itu universal. Siapapun bisa menggunakan pasal itu. Kalau kemudian ditarik kepada wilayah MK, saya katakan lagi di sini, yang mendapatkan pelanggaran etik itu tidak hanya ketua MK yang kebetulan dia pro terhadap perubahan undang-undang itu, tapi 4 hakim yang menolak perubahan undang-undang itu terhadap waktu di JR itu juga mendapatkan peringatan keras juga. Jadi kalau gitu sama-sama mendapatkan pelanggaran etik juga. Jadi kalau persoalan masalah etik itu masalah internal di dalam MK-nya, bukan masalah substansi, masalah normanya. Kalau kemudian ditarik bahwa norma itu kemudian menguntungkan Mas Gibran, hanya untuk memuluskan jalannya Mas Gibran, ya semua orang bisa memanfaatkan norma itu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa Pak Anies nggak mau mengambil yang lain? Banyak orang PKB yang lebih muda dari Muhaimin. Kenapa Mas Ganjar nggak pakai ambil yang lain? Kenapa ambil Pak Mahfud? Banyak bupati dari NU yang masuk PDIP yang lebih muda dan lebih populer. Kenapa nggak diambil? Kalau dikatakan ada manipulasi aturan atau intinya norma Mas di situ. Nusron ingin mengatakan itu bukan buat Gibran lah ya? Ya jadi memang tidak, namanya undang-undang itu tidak untuk satu orang. Oke, coba Mbak Bibip. Sekali lagi itu adalah pikiran kotor yang diwarnai dengan suudzon. Pikiran kotor yang suudzon, Mbak Bibip. Sekali lagi itu. Seakan-akan bahwa inilah pikiran kami yang benar. Rakyat kenapa nggak ngikutin kami? Rakyatnya yang bodoh kemudian disalahkan. Saya kira. Udah boleh jawab belum nih? Boleh. Soalnya Kalau sudah kita potong nanti dibilangnya saya potong sengaja. Saya persilakan. Ya, saya ngikutin moderator. Saya persilakan Mbak Bibip. Oke, baik. Jadi begini, saya sih udah nggak mau menanggapi ya. Kalau teman-teman udah nonton Dirty Vote pasti ngerti. Ada kalau mau berdiskusi atau berdebat di soal teknis, ayo. Tapi kan waktu kita terbatas. Panjang lagi ya. Jadi jadi saya udah nggak mau menanggapi itu karena narasinya selalu sama ya, Prof. Kita udah berkali-kali ketemu dengan berbagai anggota tim 02. Berantem pasti di situ. Nah, jadi saya akan menanggapi begini. Dari tadi kan kita memang disuguhkan sebuah narasi-narasi yang memframe. Dan ini adalah pola yang seringkali terjadi. Misalnya bahwa rakyat bodoh, kami nggak ada yang bilang begitu.
Tapi diulang, Anda jangan mengatakan rakyat bodoh, nanti kan dipotong masuk TikTok. Ya, jadi saya kira ini juga cara frame yang sudah kerap terjadi selama masa kampanye ini. Tapi baiklah, kami nggak ada yang bilang rakyat bodoh. Tapi kami keberatan ketika memang ada pembedaan seakan-akan ada rakyat yang bodoh dengan intelektual. Kami mau membandingkan dengan situasi di masa lalu ketika politik adalah ruang yang beradab. Pada waktu itu politik adalah intelektual, intelektual adalah politisi. Bagaimana seorang Hatta, wakil presiden yang kualitasnya luar biasa, bahkan menjadi Bung Hatta Anti-Corruption Award, itu mengatakan dalam sebuah pidato pengukuhan guru besar kehormatan di Universitas Indonesia, bilang soal tanggung jawab kaum intelektual. Dia politikus, tapi dia juga intelektual, dia ngarang buku untuk calon istrinya tuh mas kawinnya adalah buku yang dia karang soal filsafat. Jadi betapa indahnya dan itulah seharusnya politik menurut kami. Ketika politik adalah intelektual, intelektual adalah politikus. Dan tidak dibeda-bedakan. Sehingga ketika orang berpolitik yang digunakan adalah cara-cara yang beradab dan mencoba untuk mendorong gagasan-gagasan yang bagus dari masyarakat. Sebenarnya itu yang diharapkan, tapi kan tidak. Jadi kelompok yang sudah sebenarnya punya gagasan-gagasan yang baik, kemudian dimanipulasi dengan cara-cara berpolitik yang akhirnya malah membuat politik balik lagi ke bawah, tidak dalam konteks gagasan. Kemudian malah dibenturkan, dijelek-jelekan berapa kali kan ya. Saya tidak dalam posisi mendewa-dewakan gelar guru besar misalnya ya. Saya sangat hormat pada guru, tapi gelar itu lain soal. Tapi kan bahkan cara untuk menarasikan, mengolok-olok professorship, profesor misalnya ya. Kemudian para guru besar juga dikecilkan, dibilangnya apa itu guru besar. Itu partisan dan lain sebagainya. Itu yang membuat politik kita rusak, Mbak. Buat kami sebenarnya yang jadi soal sama sekali saya sih nggak ada, karena nggak punya kepentingan ya, nggak ada harapan apapun. Kalau misalnya 02 menang secara fair, ya tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana politik ini dibuat demikian tidak beradab dan berpisah dengan intelektualitas, itu akan membuat bangsa ini nggak akan pernah maju. Dan itu meresahkan. Dan saya yakin bagi guru-guru saya seperti Prof. Ikrar itu meresahkan sekali sehingga mereka akhirnya harus ngomong. Selama ini udah diem aja, tapi mereka harus ngomong. Itu. Baik, jadi kalau menang dengan cara yang tidak beradab itu tidak akan membuat bangsa ini maju, begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu, kita jeda lagi. Pemirsa, live event spesial Indonesia Memilih akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh teman-teman pers dari tampilan. Karena itu jangan melakukan kecurangan. Tapi bagi saya Sakir Info. Telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan. Film ini adalah monumen merusak pemilu kita. Film itu betul luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan saksian. Tapi bagi saya Sakir Info, film itu tidak. Baik.
Mas Adi, kita tidak hanya berbicara soal apakah kemenangan nanti itu dengan cara yang beradab atau tidak beradab, tapi demokrasi hari ini juga dikhawatirkan akan terancam karena tadi seperti kompilasi yang kami kumpulkan, pelaporan-pelaporan yang dilakukan sepanjang proses pemilu 2024. Apakah ini adalah sinyal bahwa demokrasi kita selain ada potensi tidak beradab tadi, tapi juga akan semakin tidak bermartabat karena akan ada pembungkaman demokrasi? Yaitu tugas kita semua untuk memastikan itu tidak terjadi. Saya punya satu cerita yang mungkin teman-teman mahasiswa tidak bisa membayangkan bahwa ini pernah terjadi di Indonesia. Ibu saya datang dari satu desa namanya Tegalombo, perbatasan antara Ponorogo dan Pacitan, ya, di Jawa Timur. Desa itu subur, Tegalombo, tegalan yang panjang, ya, ada palawija, ada jati, ada sungai dengan ikan dan seterusnya. Sampai tahun 87, desa itu jalannya tidak beraspal, tidak masuk listrik, tidak masuk air pump. Desa itu miskin, padahal subur luar biasa. Kenapa? Tidak masuk listrik, tidak masuk jalan aspal, tidak masuk air pump. Sederhana, Golkar nggak pernah menang di desa itu. Yang menang selalu P3. Tahun 87, pemilu 87, Golkar menang. Oke. Masuklah aspal, masuklah listrik. Jadi ketika Lebaran 88, saya mudik ke desa itu, kaget. Yang biasanya tiap hari saya harus mompa Petromax, ya, lampu dengan masang lampu minyak di mana-mana, kehilangan nuansa desa itu karena tinggal cetek, listrik nyala. Oke. Yang biasanya nimba air di sumur, ya sekarang buka keran, air nyala. Ya, jangan sampai lagi kita mengalami era seperti itu, bahwa ada satu desa tidak dibangun karena terkait dengan pilihan politik warga desa itu yang turun-temurun memilih P3. Ya, kalau kita tidak hati-hati, apa yang kita alami sekarang yang oleh teman-teman akademisi, oleh teman-teman mahasiswa di kampus-kampus disuarakan, kalau kita tidak hati-hati kita bisa berbalik ke satu proses demokrasi yang membuat rakyat dihukum karena pilihan politiknya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Jangan sampai kita mundur ke sejauh itu. Apakah ada tanda-tanda itu akan terjadi lagi kali ini di pemerintahan yang baru nanti? Tadi yang disebut sebagai politisasi dari bansos gitu. Kekhawatiran bahwa kalau saya tidak nyoblos ini, maka warga di sini, di wilayah ini tidak lagi mendapat kucuran bansos. Nah, ada pikiran seperti itu saja untuk saya langsung ingat desa saya, desa Tegalombo tahun 87 itu. Ya, notabene ini pengakuan saya. Apa yang membuat 87 desa itu memilih Golkar? Karena Danrem di Karisidenan itu ayah saya. Golkar lah desa itu. Danremnya ayah saya. Oke. Jadi langsung kuning. Tapi kalau bukan ayah saya, ya kemudian di pemilu berikutnya siapa yang menjadi Danremnya? Luhut Panjaitan. Makin kuning sampai sekarang. Oke. Dari cerita Mas Andi tadi, Prof. Ikar, kalau kita kaitkan dengan konteks hari ini, apakah tanda-tanda bahwa akan ada dalam tanda kutip penghukuman akibat pilihan politik, kemudian juga penghukuman kalau misalnya berbeda suara sehingga banyak laporan-laporan seperti tadi, itu berpotensi sekali terjadi lagi di rezim pemerintahan yang baru? Ya, itu ketakutan itu muncul ya, sebab kalau Anda lihat ya, tadi saya katakan politisasi bansos itu ya, bukan cuma persoalan personifikasi bansos seakan-akan dari presiden, tapi ketakutan kalangan bawah itu ya, yang kalau misalnya mereka tidak memilih
pasangan 02, maka kemudian mereka tidak lagi mendapatkan bansos. Ya. Jadi itu sangat merata ya. Makanya jangan kaget kalau kemudian baik itu kepala desa, baik itu rakyat itu juga merasa terintimidasi dan mereka akhirnya memilih siapa yang memberikan bansos begitu. Jadi sebetulnya menjawab itu Bang Nusron, Prabowo Gibran akan menjawab kritik-kritik perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat itu dengan cara merangkul atau memukul? Begini ya, kalau Pak Andi Wijayanto itu lebih enak. Tahun 88 sudah mulai ada aspal. Saya tahun 2000 baru ada aspal, baru ada listrik. Kenapa? Karena desa saya itu pemenang P3. Ya kan? 90% P3 itu. Tidak pernah nggak menang P3. Padahal 97 itu Golkar itu 76%. Tapi desa saya itu tetap bertahan menjadi desa basis P3. Kalau sekarang jadi basis saya, tentukan sekarang kampung situ. Nah, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran itu sudah menjawab tentang masa depan demokrasi. Kalau Pak Jokowi itu tidak berpikir tentang demokratis, tidak mungkin membangun jalan tol itu sampai Aceh, tidak mungkin bangun jalan tol itu sampai Padang. Kenapa? Karena di Sumbar sama di Aceh itu suara Pak Jokowinya kecil. Kalau hanya mengatakan premis-premis yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, harusnya yang kenyang pembangunan itu adalah Demak. Karena tahun 2019 Demak itu 78% pemilih Pak Jokowi. Tapi Tanggul aja jebol. Sehingga 9 desa hari ini terpaksa pemilunya ditunda. Belum 21 desa di Kecamatan Sayung dan Karangtengah itu perbatasan Semarang kena rop. Baru ada mau dibangunkan dengan jalan tol yang melintas di atas laut. Padahal itu sumbangannya 78%. Which is artinya saya ingin mengatakan bahwa soal pilihan itu tidak ada kaitan dengan soal masalah begituan. Dan Pak Prabowo sudah menjawab dalam pidatonya kampanye terakhir di GBK maupun pidatonya kemarin malam mengatakan, saya kalau jadi presiden, saya presiden Indonesia, bukan presidennya 02. Kami akan juga presidennya 01 maupun 03. Jadi akan merangkul? Akan merangkul semua, dan itu sudah dikatakan akan merangkul semua. Laporan ke Bu Kony kira-kira bakal dicabut gak dari Pak Rosan? Itu urusan Pak Rosan. Karena soal Kony sama Rosan itu udah usah masalah pribadi. Karena itu masalah fitnah terhadap pribadi Pak Rosan. Mengatakan kalau Rosan dituduh bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden cuma 2 tahun, akan diracun itu misal di situ. Saya kira itu udah masalah personal kalau soal itu. Itu urusannya Pak Rosan kalau soal Rosan sama Kony itu. Saya nggak ikut-ikutan. Tapi kalau Pak Prabowo mengatakan akan dirangkul semua. Itu jelas. Bahkan Mas Gibran pun mengatakan kita sedang mencari waktu untuk bisa sowan kepada 01, paslon 01, sowan kepada 02 untuk mengajak bersama-sama. Saya kira kalau masalah masa depan demokrasi ini clear lah. Kita tidak perlu lagi membuat premis bahwa demokrasi kita dalam bayang-bayang ancaman dan sebagainya. Saya kira pemilu itu adalah proses yang paling demokratis. Dan tidak akan ada yang namanya kemudian dendam pasca pemilu. Saya kira itu kuno kalau cara seperti itu. Kayak pilihan kepala desa di kampung aja. Kalau kemudian tidak mendukung itu kemudian nggak dikasih kesempatan khutbah Jumat di masjid itu bagi saya nggak ada lah istilah-istilah begitu. Mudah-mudahan benar ya apa yang disampaikan oleh Bang Nusron, nanti benar. Akan jamin seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Mas Dirman, kekhawatiran akan masa depan demokrasi bukan tanpa landasan ya. Kalau kita lihat tadi salah satu yang juga dilaporkan, meski bukan dari kubunya 02, ada koalisi masyarakat yang melaporkan. Gus Imin dilaporkan, Pak JK dilaporkan hanya karena mengomentari film Dirty Vote. Apakah itu tidak menjadi sebuah tanda ini akan ada ancaman buat demokrasi kita? Ya, komunikasi itu ada 2 ya, verbal sama non verbal. Verbalnya bisa mengatakan segala macam tadi lah. Pak
Presiden mengatakan tidak cawe-cawe gitu kan, tapi nonverbalnya perbuatannya kan berbeda gitu. Beberapa hal yang harus kita catat dan saya kira semua orang mencatat juga, termasuk dalam dokumentasi film dokumenter itu. Sejumlah orang tidak punya lagi kebebasan memilih afiliasi politik karena tekanan-tekanan hukum. Seorang ketua partai politik bahkan harus mendeklarasikan sesuatu yang bukan pilihannya setelah dipanggil oleh kejaksaan gitu. Itu menjadi rahasia umum. Jadi sebetulnya verbalnya boleh dikatakan bahwa tidak ada ancaman, kebebasan, tapi nonverbalnya adalah tindakan-tindakan yang berlawanan dengan itu, dan nonverbal itu bobotnya 70% dari pesan komunikasi gitu. Verbal hanya 30%. Jadi kita bisa mengatakan hal yang berbeda, tetapi kita merasakan ada ketakutan, ada political fears ya, ada suasana takut yang tadi juga dimulai dengan itu di mana-mana, dan menurut saya ini mesti diterobos. Dan semakin banyak pihak-pihak yang menyuarakan bahwa ini mesti diterobos, saya kira makin baik, karena kita sudah merdeka 78 tahun, tidak pada tempatnya kalau negara malah menjadi memeti sawah gitu, menjadi penakut, menjadi pihak yang ditakuti oleh rakyat, dan itu saya kira tadi meskipun non verbalnya mengatakan oh tidak begitu, tapi dirasakan itu. Bahkan saya kira mengapa sekarang kan kecurigaannya aparat mainnya, kepala desa main, di samping soal-soal yang sifatnya insentif, yang sifatnya konkret material, tapi juga ada rasa takut yang juga membuat mereka mau tidak mau harus ikut mengikuti apa yang diperintahkan oleh atas. Dan harus ditarik ke belakang. Mulainya dari mana? Mulainya karena pemimpin tertinggi negara menghendaki sesuatu yang sudah tidak patutnya untuk dikerjakan, sehingga kemudian seluruh struktur itu ikut terpengaruh. Kira-kira begitu. Kalau begitu, apakah nanti nasib demokrasi kita akan bermartabat atau justru tanpa adab? Kami akan bincangkan pemirsa di segmen terakhir live event sesaat lagi. Dipersembahkan oleh apakah nasib demokrasi kita akan kian bermartabat atau justru tanpa adab? Mbak Titi, silakan closing statement Anda. Pemilu adalah instrumen demokrasi, itu pengetahuan umum. Tapi pemilu saja tidak cukup. Kalau sekedar mengandalkan itu pilihan rakyat, Korea Utara juga ada pemilu. Dan pilihannya itu kalau bisa 110% begitu ya. Cina juga demikian. Jadi bukan sekedar rakyat memilih, tapi pilihan dan suara rakyat itu dihasilkan dari proses yang bagaimana dulu. Indonesia berdasarkan FIDEM dengan data yang dirilis 2023 masuk dari 9 negara yang dalam 12 tahun terakhir mengalami penurunan demokratisasi signifikan. Bergabung dengan Myanmar, Filipina, dan juga beberapa negara lain. Dan tentu kita tidak ingin semakin tergelincir. Terakhir misalnya, Transparency International merilis Corruption Perception Index. Skor kita itu 34, makin turun peringkatnya dari 110 ke 115. Tapi yang lebih anomali di antara negara-negara yang masuk kategori negara demokrasi belum sempurna atau flawed democracy, bahkan negara demokrasi cacat, itu pun dari 48 negara yang masuk kategori itu, skor indeks persepsi korupsinya adalah rata-rata 48. Kita skornya 34. Itu dikontribusikan oleh apa? Oleh kita suka berpemilu. Pemilu itu menjadi proses politik reguler dan rutin, tapi tidak anti korupsi. Tapi tidak konsisten berdemokrasi, menerapkan kultur politik yang tadi anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme. 3 itu adalah semangat reformasi. Kalau kita tidak selamatkan kawal suara demi demokrasi bermartabat, bukan tidak mungkin kita akan lebih melorot lagi. Kita berikan tepuk tangan. Dari 03, Mas Andi, masih adakah harapan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan berdampak membuat demokrasi kita semakin mundur di kemudian hari?
Ya, kami akan menggunakan semua koridor yang disediakan oleh rejim pemilu kita ya untuk memastikan pemilu 2024 ini melahirkan demokrasi yang bermartabat. Jadi karena itu kami akan secara serius ya menilai, menganalisis anomali kejanggalan, lalu memprosesnya jika terjadi kecurangan, apakah lewat mekanisme Bawaslu ataupun nanti melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah melakukan konsolidasi agar teman-teman kami yang ada di DPR mampu melakukan menginisiasi hak-haknya ya, agar pembelajaran dari apa yang kita alami di pemilu 2024 ini minimal tidak lagi terulang. Jangka pendek adalah untuk Pilkada 2024. Ya, Pilkada. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Andi. Bang Nusron, janji di pemerintahan baru nanti jika betul-betul Prabowo Gibran terpilih, bisakah menjaga demokrasi kita tetap bermartabat? Karena demokrasi itu adalah kekuasaan paling tinggi di tangan rakyat, kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat, maka martabat paling tinggi itu adalah di tangan rakyat juga. Dan kemartabatan itu diwujudkan, perwujudannya adalah melalui suara rakyat itu. Dan kami mengatakan suara rakyat itu adalah nurani rakyat, kehendak rakyat, meskipun yang bersangkutan dikatakan sebagai orang bodoh, orang tidak cerdas, orang tidak pintar, ya kan, tapi itulah kecerdasan rakyat adalah memilih dengan hati nuraninya. Baik. Dan marilah kita sama-sama kompetisi untuk mengambil hati rakyat. Oke, kita berikan kalau tepuk perlu, tangan. kita undang pada pemilu mendatang kaum-kaum intelektual atau yang menyatakan dirinya cerdik pandai, ayo kita kompetisi bersama-sama, baik legislatif maupun eksekutif, mengambil hati rakyat secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Nusron. Prof. Ikrar, silakan. Ya, terus terang ya, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aturan hukum yang pas juga. Dan saya berharap ya, dua teman saya di kanan kiri ini ya, yang adalah ahli dalam bidang hukum, mudah-mudahan juga mempersiapkan kira-kira undang-undang apa saja yang harus direvisi ya, termasuk KPK dikembalikan kekuatannya ya, kemudian juga undang-undang pemilu juga demikian, undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi juga harus disempurnakan, dan juga yang lain-lain. Yang kedua yang juga cukup penting, yang namanya demokrasi itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya oposisi yang loyal ya. Dan karena itu saya berharap ya, bukan cuma PDIP yang sudah membuktikan, dan juga dulu Gerindra ya, sudah membuktikan bisa menjadi oposisi yang loyal pada era SBY, dan mudah-mudahan sekarang juga bisa menjadi oposisi yang baik pada era Prabowo Gibran lah. Gitu. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Ikrar. Mas Dirman, silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan sekali lagi penghargaan pada para relawan, para saksi yang terus bekerja sampai sekarang ya, menjaga suara semuanya saja. Yang kedua, kita punya dua track perjuangan sama-sama. Satu, elektoral kita selesaikan sekali lagi dengan baik, dan nanti yang menang diberi kesempatan memerintah, yang kalah sebaiknya jadi pengimbang supaya ada. Karena kekeliruan 2019 adalah yang kalah nyebrang, kemudian jadilah pemerintah sangat kuat sekali, pengimbangnya sangat lemah. Terus jadilah proses yang seperti boleh melakukan apa saja, dan saya kira Mas Andi dan saya bagian dari pemerintahan yang awal juga. Jadi mudah-mudahan track elektoral selesai, tapi jangan lupa bahwa ada track menjaga demokrasi. Dan itu tugas kita semua, mengembalikan norma, mengembalikan etik, mengembalikan moral, supaya demokrasi kita bermartabat. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Dirman. Dan terakhir untuk Mbak Bibip, rakyat sudah memilih, bisakah kita melihat ini sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi kita, atau suatu hari nanti kita akan membayar atas pembiaran yang terjadi dalam kondisi iklim demokrasi kita hari ini? Ya, jadi kalau dikatakan kawal suara demi demokrasi, saya satu mau mengingatkan bahwa demokrasi itu bukan angka. Betul suara penting, tapi kita juga harus selalu kritis untuk melihat bagaimana suara itu didapatkan.
Bagaimana angka itu didapatkan, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara demokrasi bermartabat, saya mau bilang bahwa betul demokrasi itu bicara soal rakyat. Tapi itu artinya ketika demokrasi berjalan harus ada akuntabilitas kepada rakyat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya oposisi. Jadi saya punya harapan pada 01 dan 03 nantinya jangan langsung bernegosiasi siapa yang dapat menteri, siapa dapat komisaris, tapi beneran jadi oposisi bersama dengan warga. Kita tuntut setiap hari, kita bilang bahwa rakyat itu bukan cuma pencoblos, tapi rakyat adalah warga yang akan selalu memperjuangkan haknya di antara dua kali pencoblosan, di antara 2 pemilu. Gitu. Jadi saya ingin bilang begitu, rakyat itu bukan cuma pencoblos, bukan cuma suara yang kemudian bisa dimanipulasi, tapi adalah warga yang berdaya, yang punya hak yang harus dipenuhi oleh para penguasa negara. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada para narasumber kami hari ini, Mas Andi, Bang Nusron, Mas Dirman, Mbak Bibi, Prof. Ikrar, dan juga Mbak Titi. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, demikianlah akhir dari live event spesial Indonesia Memilih kali ini. Saya Zilvia Iskandar beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Tetap kawal suara demi demokrasi bermartabat. Sesaat lagi Top News akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.